Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Rahma Alia dari program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 24420329190. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu kita yaitu Ibu Nasyihatuddiniyah Jaharro SPSI MSI. Di sini saya dengan judul Teori Perkembangan Empirisme. Baik, masuk ke pendahuluan. Jadi dalam teori empirisme ini, segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya itu ditentukan oleh pengalaman atau yang kita sebut dengan empiris. Dengan melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luar maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Menurut konsep empirisme, pendidikan dibuat adalah maha kuasa dalam membentuk peserta didik menjadi apa yang diinginkan. Pendidikan dapat berbuat sekehendak hatinya, seperti pemahat patung yang memahat patungnya dari kayu, batu, atau bahan lainnya menurut sesuka hatinya. Di sini kita harus mengetahui dulu apa itu teori empirisme. Jadi empirisme ini berasal dari kata empiria yang artinya kepercayaan terhadap pengalaman. Aliran empirisme berlawanan dengan aliran navatisme. Dalam aliran empirisme, perkembangan anak menuju dewasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman anak ditambah pendidikan yang diperolehnya sejak kecil. Teori empirisme menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan interaksi lingkungan. Jadi dengan kata lain, pembelajaran empirisme ini terjadi melalui pengamatan, latihan, dan pengalaman langsung. Penetapan teori ini dalam platform pembelajaran digital sangat relevan karena berbasis interaksi dan pengalaman pengguna. Lalu di sini ada sejarah empiris. Istilah empiris telah berkembang sejak zaman Yunani kuno dengan salah satu tokohnya yaitu Demokritus pada tahun 600 sampai 370 sebelum Masehi. Pada abad ke-17 dan ke-18, empirisme atau paham empiris berkembang pesat, terutama di Inggris. Perkembangan tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap aliran rasionalisme yang dominan di kala itu, terutama di kalangan pemikir. Tokoh-tokoh empiris menolak kebenaran yang didasarkan pada pengetahuan tanpa melibatkan pengalaman kini ataupun masa depan. Tokoh-tokoh empiris, jadi ada aliran paham empiris tersebut dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Aristoteles, John Locke, Thomas Hobbes, George Berkeley, dan David Hume. Pemikiran para tokoh yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles ini menggunakan pendekatan empirisme untuk menetapkan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ia mengandalkan kemampuan indera khususnya penglihatan atau mata dan pendengaran atau telinga. Lanjut ke John Locke. Pemikiran John Locke ini menolak pendapat Plato mengenai adanya ide bawaan sebelum perolehan pengalaman. Ia menolak semua gagasan yang mendukung adanya ide bawaan. Lanjut ke Thomas Hobbes, berpendapat bahwa pengenalan terhadap segala sesuatu selalu diawali oleh pengalaman indrawi. Kebenaran hanya dimiliki oleh sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Lanjut ke George Berkeley, merancang teori yang dinamakan imaterialisme. Berkeley berpendapat bahwa substansi material tidak ada sama sekali, yang ada hanyalah substansi imateri seperti ide di dalam pikiran kita, karena apa yang kita persepsikan hanyalah ada sebagai ciri-ciri yang teramati ide di dalam benak kita. Lanjut ke David Hume, adalah salah satu tokoh empirisme yang berasal dari Inggris. Pemikiran empiris yang dikemukakannya bersifat radikal. Ia mengartikan substansi pengetahuan sebagai
Perulangan dari pengalaman sehingga keseluruhan pengetahuan merupakan total pengalaman. Jadi itulah beberapa tokoh yang memiliki pendapat berbeda tentang paham empirisme. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut konsepsi aliran empirisme. Adapun faktor yang paling berpengaruh pada perkembangan menurut konsepsi aliran empirisme adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu memberikan kontribusi yang besar karena dari lingkungan banyak hal yang dapat dipelajari, yaitu melalui pergaulan, interaksi, dan komunikasi. Contohnya saja, bila ada seorang anak perempuan, sejak kecil ia selalu bermain dan berkumpul dengan anak laki-laki, maka tingkah laku dan perkembangan yang mendominasi dalam dirinya adalah kepribadian seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya. Ada beberapa kelebihan teori empirisme. Yang pertama yaitu memberikan keterampilan praktis bagi siswa setelah lulus karena fokus pada pengalaman langsung yang relevan dengan dunia nyata, bukan hanya teori abstrak. Yang kedua ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa melalui pembelajaran yang menarik seperti praktik sains atau observasi sehingga membangun pemikiran kritis dan analitis. Yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator pengalaman belajar dengan evaluasi formatif berbasis bukti empiris untuk memantau kemajuan individu secara mendalam. Adapun kelemahan teori empirisme mempunyai 3 kelemahan yang berkaitan dengan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu empirisme hanya mengandalkan pengalaman yang tidak berhubungan langsung dengan kenyataan objektif jika berperan sebagai konsep. Pengertian dari pengalaman bersifat kurang jelas untuk berperan sebagai sumber pengetahuan yang sistematis. Kedua, keterlibatan dan ketidaksempurnaan indera manusia membuat empirisme tidak mampu membedakan antara sesuatu yang bersifat khayalan dan fakta. Lalu yang ketiga, empirisme tidak memberikan kepastian mengenai pengetahuan karena adanya kelemahan dari indera manusia tersebut. Menerapkan teori empirisme di dunia pendidikan. Teori empirisme diterapkan di dunia pendidikan dengan menekankan pengalaman langsung sebagai sumber utama pengetahuan. Sesuai prinsip tabula rasa John Locke, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar kaya stimulasi sensoris, bukan penyampai informasi pasif. Pendekatan ini mendorong siswa aktif melalui observasi, eksperimen, dan refleksi untuk membentuk pemahaman mendalam. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan siswa dan keterampilan kritis, cocok untuk pendidikan Islam dengan menggabungkan pengalaman empiris pada kajian Al-Quran atau sains alam. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya diatasi dengan simulasi digital atau kolaborasi komunitas. Yang terakhir yaitu masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah empirisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa pengetahuan atau kebenaran muncul dari hasil pengalaman jasmani maupun rohani, sehingga hasilnya sangat subjektif bagi pihak yang melakukan pengamatan atau pengalaman tersebut. Penekanan pada pentingnya pendekatan empiris dan pentingnya eksperimen dalam pengembangan ilmu pengetahuan membawa kemajuan yang signifikan, karena indera manusia memiliki peran penting sebagai alat untuk memperoleh pengalaman dalam kehidupan sehari-hari guna memuaskan dan merangsang pikiran. Sekian presentasi yang